Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, keapiatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kembali melanjutkan materi pada pokok bahasan trigonometri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa berpegang teguh di jalan yang benar hingga hari akhir kelak. Barakallahu fikum. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Semoga anak-anakku semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memohon ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat. Dan tentunya kita mohon kepada Allah SWT agar apa yang kita pelajari ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini adalah sama dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua, yaitu setelah anak-anakku semua mendengarkan video pembelajaran singkat ini atau mungkin baca buku, anak-anakku semua diharapkan bisa menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berikutnya, materi pokoknya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Ya. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Konsep teorema Pythagoras sebagaimana konsep yang sudah kalian pelajari pada jenjang SD maupun pada jenjang SMP. Kita hanya meruyah kembali apa yang sudah kalian pelajari di jenjang sebelumnya. Bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Pada segitiga ABC ini, maka sisi-sisi penyikunya adalah sisi AB atau C kecil, kemudian sisi BC itu A kecil, dan sisi miringnya adalah sisi AC itu B kecil. Berdasarkan konsep ini, maka bisa kita turunkan persamaannya adalah yaitu A kuadrat sisi penyiku ditambah C kuadrat sisi penyiku sama dengan D kuadrat. D kuadrat adalah sisi, B adalah panjang sisi miring. Sehingga persamaan yang terkeluar adalah pada dari segitiga ABC ini adalah A kuadrat plus C kuadrat sama dengan B kuadrat, yaitu jumlah kuadrat sisi penyikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Kemudian untuk mencari panjang sisi AC atau B, maka caranya adalah kedua ruas kita kalikan dengan setengah, sehingga pangkat 2 menjadi 1. Kemudian di sini menjadi akar, yaitu A kuadrat plus C kuadrat. Jadi untuk mencari panjang sisi miringnya sama dengan akar A kuadrat plus C kuadrat. Kemudian bagaimana cara kita mencari panjang sisi penyiku yang lain? Maka berdasarkan persamaan ini kita bisa turunkan. Nah, misalkan kita mencari panjang sisi penyiku yaitu sisi BC atau A, berarti A kuadrat sama dengan panjang sisi miring yaitu B kuadrat dikurangi dengan sisi penyiku yang lain yaitu C kuadrat.
sama. Kalau operasinya penyembelahan, kalau pindah ruas maka jadi pengurangan. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian sama, kita hilangkan pangkat 2-nya dengan cara kita mengalihkan angka setengah kedua ruas. Sehingga diperoleh panjang sisi A sama dengan akar B kuadrat dikurangi C kuadrat. Ini cara kita mencari panjang si penyiku BC atau A kecil. Kemudian bagaimana cara kita mencari panjang sisi AB atau C kecil? Sama. Sama, itu C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Dikurangi dengan A kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan panjang B kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Kemudian dengan cara yang sama, untuk mencari panjang sisi C-nya sama dengan C akar dari B kuadrat dikurangi A kuadrat. Inilah konsep teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Jadi kata kuncinya adalah jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini anak-anakku semua bisa mengerti, bisa memahami tentang konsep teorema Pythagoras. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya. Yuk berlatih soal. Dari gambar di bawah ini, tentukanlah nilai perbandingan dari ini gambarnya. Kita lihat. Nah, gambar segitiga ABC, yaitu siku-siku DB. Yang ada adalah panjang sisi AB 5, panjang sisi BC adalah 12, yang adalah hanya sisi penyikunya. Kemudian konsep sin adalah itu demi depan miring. Nah, panjang si miringnya belum ada, maka kita harus mencari dengan menggunakan konsep dari teorema Pythagoras tadi. Bagaimana caranya? Kita lihat. Konsepnya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Sehingga kita dapatkan panjang sisi A sisi miring sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi ini cara kita mencari panjang sisi miring. Sehingga kita peroleh AB-nya adalah 5, berarti 5 pangkat 2. Kemudian BC-nya adalah 12, sehingga 12 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 12 pangkat 2 sama dengan 144, sehingga 25 ditambah 144 kita peroleh 169. Akar dari 169 adalah 13. Nah, jadi panjang sisi AC 9 13. Kita lihat, nah 13. Sehingga setelah kita mengetahui panjang si miringnya, maka kita baru bisa mencari perbandingan dari sin alfa. Karena konsep dari sin alfa adalah depan miring. Sisi depannya yaitu BC, sisi miringnya sisi AC. Nah, sin alfa sama dengan demi. Depannya adalah BC, kemudian sisi miringnya adalah AC, sehingga kita peroleh perbandingan 12/13. Jadi nilai sin alfa sama dengan 12/13. Kemudian cos alfa. Konsep cos adalah sami, si samping si miring. Pada segitiga ABC, si sampingnya adalah sisi AB. Sehingga kita peroleh perbandingan 5/13. Kemudian tan. Tan itu sama dengan desa, depan samping. Pada segitiga ABC, maka dengan sudut alfanya di sudut A, maka si depannya adalah sisi BC, si sampingnya adalah AB. Sehingga perbandingan dari tan alfa adalah 12/5. Berikutnya kita mencari nilai dari kosekan alfa. Kosekan alfa kebalikan dari sin alfa, itu yaitu middle. Kalau sin alfa demi, maka kosekannya adalah middle, itu miring depan.
Jadi perbandingan dari kosekant alfa sama dengan itu 13/12. Berikutnya sekant alfa. Sekant alfa itu kebalikan dari cos alfa. Kalau cos alfa adalah sami, maka sekant alfa adalah misa, yaitu perbandingan dari sisi miring dengan sisi samping. Berarti nilai perbandingan adalah 13/5. Yang terakhir adalah kotangan alfa. Kotangan alfa kebalikan dari tan alfa. Kalau tan alfa adalah desa, maka kotangan alfa /adalah sade, yaitu perbandingan sisi samping dengan sisi depan sudut. Sehingga kita peroleh nilai perbandingan dari kotangan alfa adalah 5/12. Jadi inilah nilai perbandingan dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekant alfa, sekant alfa, tan alfa dari segitiga ABC. Sekali lagi, nilai perbandingan ini bisa tercari kalau semua ketiga sisinya sudah ada nih nilainya. Kalau belum ada, maka kita cari dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Semoga apa yang kami sampaikan anak-anakku semua bisa mengerti. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, maka kami memberikan penugasan. Dan ingat, tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke WA kami. Tugasnya adalah dari gambar di bawah ini, tentukanlah nilai perbandingan dari sin alfa, cos alfa, ingat segitiga ABC, siku-siku DB, yang mana panjang sisi AC-nya belum ada. Maka itu kalian cari dengan menggunakan konsep Pythagoras. Kemudian yang ketiga tugasnya adalah mencari tan alfa, yang keempat adalah kosekant alfa, yang kelima adalah sekant alfa. Jadi inilah tugas kalian dan ini sangat mudah. Intinya dikerjakan dengan segera, jangan menunda waktu. Dan sebelum kami akhiri, kami ingin berikan pesan kepada kalian bahwasanya salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah menjaga salat tepat waktu. Oleh karena itu, kami ingatkan kepada anak semua, maka selain waktu salat yang wajib, maka kerjakanlah dengan tepat waktu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.